Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Hikmatullah SHIMSY selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran, dan teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang tafsir ilmi. Saya, Fadiah, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri dan rekan saya yaitu Fitri Akila. Pengertian tafsir ilmi. Secara sederhana, corak al-tafsir al-ilmi dapat didefinisikan sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat kauniyah, mendalami tentang teori-teori hukum alam yang ada dalam Al-Quran, teori-teori pengetahuan umum, dan sebagainya. Dijelaskan pula mengenai tafsir ilmi, yaitu penafsiran corak yang berusaha untuk mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran dengan bidang ilmu pengetahuan untuk menunjukkan kebenaran mukjizat Al-Quran. Meskipun Al-Quran bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya banyak terdapat isyarat yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, serta motivasi manusia dalam mendalaminya. Selanjutnya ada sejarah munculnya tafsir ilmi. Lahirnya metode-metode penafsiran disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis, umat Islam yang semakin majemuk dengan berbondong-bondongnya bangsa non-Arab masuk Islam, terutama setelah tersebarnya Islam di daerah-daerah yang jauh di luar tanah Arab. Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Berbagai peradaban dan kebudayaan non-Islam masuk ke dalam khazanah intelektual Islam. Akibatnya, kehidupan umat Islam semakin terpengaruh olehnya. Untuk menghadapi kondisi yang demikian, para pakar tafsir ilmu ikut mengantisipasinya dengan menyajikan penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan umat yang semakin beragam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak tafsir ilmi muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Al-Ghazali mempunyai peranan penting dalam memperkenalkan tafsir ilmi kepada umat Islam yang dianggap sebagai perintis tafsir ilmi. Sedangkan Fakhrur Ar-Razi merupakan orang pertama yang menerapkan ilmu pengetahuan yang bercorak saintis dan pemikiran untuk memahami Al-Quran. Kaidah penafsiran dengan corak laun ilmi. Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran. Memperhatikan korelasi ayat. Seorang musyafir yang menonjolkan nuansa ilmiah di samping harus memperhatikan kaidah kebahasaan seperti yang telah disebutkan. Ia juga dituntut untuk memperhatikan korelasi ayat, munasabah al-ayati, baik sebelum maupun sesudahnya, berdasarkan fakta ilmiah yang telah mapan. Sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Pendekatan tematik. Corak tafsir ilmi pada awalnya adalah bagian dari metode tafsir tahlili atau analitik, sehingga kajian tafsir ilmi pembahasannya lebih bersifat parsial dan tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang suatu tema tertentu. Pandangan ulama tentang tafsir corak laun ilmi. Ulama yang setuju dengan tafsir ilmi adalah Al-Ghazali dan Ahmad Syirbasi. Ulama yang menolak tafsir ilmi, kemunculan corak tafsir ilmi belum dapat diterima oleh sebagian ulama. Di antara ulama yang menolak tafsir ilmi adalah Asy-Syatibi. Ia berpendapat bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama salaf lebih dapat diakui kredibilitasnya dan kebenarannya
Bantahan terhadap tafsir ilmi juga pernah ditulis oleh Rashid Ridho dalam pengantar tafsir Al-Manar. Lebih lanjut dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam karyanya Al-Ittihaj Al-Munharifah fi Tafsir Al-Quran Al-Karim dengan mencoba melakukan penelitian terhadap berbagai penyimpangan dalam kitab-kitab tafsir. Ulama yang bersikap moderat. Selain dua sikap, yaitu pro dan kontra, mengenai penafsiran corak ilmi, ada diantaranya yang bersikap moderat. Mereka mengatakan, kita sangat perlu mengetahui cahaya-cahaya ilmu yang mengungkapkan kepada kita hikmah-hikmah dan rahasia yang dikandung oleh ayat-ayat kauniyah, dan demikian itu tidak ada salahnya, mengingat ayat-ayat itu tidak hanya dapat dipahami seperti pemahaman bahasa Arab. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Tokoh tafsir ilmi dan kitab tafsirnya. 1. Tafsir Al-Kabir atau Mafati Al-Ghaib oleh Fakhruddin Al-Razi. 2. Al-Jawir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Tantawi Al-Jauhari. 3. Zaghlul An-Najjar, pendukung tafsir ilmi zaman modern. Masih banyak tokoh dan karya tafsir ilmi, antara lain Al-Tafsir Al-Ilmi li Al-Ayat Al-Kauniyah fi Al-Quran oleh Hanafi Ahmad, Tafsir Al-Ayat Al-Kauniyah oleh Abdullah Syahato, Al-Isyarat Al-Ilmiyah fi Al-Quran Al-Karim oleh Muhammad Syauqi Al-Fajri, dan Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Ahmad Baikuni. Analisis paradigma corak tafsir ilmi. Adapun yang harus diperhatikan ketika mempergunakan corak tafsir ini adalah berpegang kepada hakikat ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dan sandaran, tidak memaksakan diri dalam memahami nas, tidak membuat rekayasa, dan tidak serampangan dalam mewakili nas dengan suatu makna yang diinginkan kesimpulannya, tapi hanya mengambil makna menurut pertolongan bahasa dan yang terkandung dalam ungkapan tanpa pemaksaan dan sesuai dengan hubungan kalimatnya. Sekian dan terima kasih.